sahabat podcast Warta Kota Goa dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi bersama saya Vianen, host pada kesempatan ini. Dan di hadapan saya telah hadir seorang narasumber kita yang tentunya akan berbicara banyak hal yang berkaitan dengan Pesta Intan Kota Goa di tanggal 1 Agustus tahun 2026. Tapi sebelum kita mulai, saya memulainya dengan yel-yel untuk podcast ini. Podcast Warta Kota Goa, solider pasti, Kota Goa prestasi. Kerja keras, kerja cerdas, Kota Goa rumah untuk semua. Oke, baik. Itu yel-yel andalan untuk membangun atau memicu semangat dari Kota Goa ini dan juga para alumni dimanapun mereka berada. Dan teman-teman, pada kesempatan ini di hadapan saya, di hadapan kita semua telah hadir seorang narasumber, Bapak Patris. Dan seperti apa Bapak Patris, perjalanannya bisa diperkenalkan secara singkat oleh Bapak Patris. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua, keluarga besar Kota Goa yang saya kasihi dimanapun kita berada. Senang sekali hari ini saya berkesempatan untuk bisa mengisi momentum yang baik ini. Tadi pagi kita sudah bersama-sama untuk melaksanakan evaluasi dalam rangka persiapan kegiatan kita menyongsong Intan 2026 dan juga persiapan menuju Intan sebagai Ketua Ikatan Alumni yang didaulat oleh keluarga besar SMP SK Kota Goa. Perkenalannya saya kira tidak panjang ya. Nama saya Patrianus Laliwolo, saya angkatan 90. Tahun 90 SMP Kota Goa. Sekolah asal saya dari Boowai sendiri, sekolah tidak jauh-jauh. SDK Boowai, SMP SK Kota Goa, SPP Santo Isidorus Boowai. Saya hanya berkisar pindah langkah kaki saja. Dan saya bersyukur dari rahim Kota Goa saya bisa seperti saat ini. Itu berkat Tuhan dan terima kasih ibu kandungku, ibuku Kota Goa yang terkasih. Saat ini posisi saat ini sebagai anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Ketua Komisi 4 DPRD Nusa Tenggara Timur dan juga sebagai Bendahara PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya tamat Kota Goa tahun 90 dan saat ini DPR 3 periode di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini karena apa yang saya dapat di Kota Goa. Dulu saya tidak seperti anak yang luar biasa. Saya biasa-biasa saja, tidak terlalu ada prestasi yang menyolok. Tapi hari ini saya bangga dengan Kota Goa karena Kota Goa muncul di semua hal dan anak-anak yang ada di Kota Goa saat ini memberi nilai tambah sehingga bangga saya sebagai alumni Kota Goa. Nah, saya kira itu poin saya. Saya bisa sampai S1, S2 saat ini sementara menggeluti pendidikan saya di doktoral di Universitas Nusa Cendana tentang sosial ekonomi pertanian, bagaimana aspek ekonomi untuk NTT. Kenapa miskin terus? Saya sedang menggeluti itu untuk dapat doktoralnya, tapi semua itu tidak mungkin saya capai kalau saya tidak pernah ada di Kota Goa yang tercinta ini. Saya kira itu perkenalan singkat saya untuk Kota Goa dan untuk seluruh rekan-rekan keluarga besar yang pernah lahir dari Kota Goa ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ya Pak Patris, terima kasih banyak. Ini sebuah gerakan ya untuk kami yang ada di sini, juga untuk teman-teman yang berada di luar sana dengan perjalanan pendidikannya Om Patris sampai sekarang tidak berhenti saja di S2 tapi mau lanjut doktoral dengan ini untuk pertanian ya. Karena semua itu berangkat dari rahim Kota Goa ini nih. Ya. Terima kasih Om Patris. Nah, pada kesempatan ini juga sebagai Ketua Ikatan Alumni pasti Bapak Patris punya konsep bagaimana menggerakkan alumni untuk kembali pulang membangun Kota Goa ini, karena tadi kita dievaluasi, kita mendengar sendiri kendala yang kita alami di sini. Bila kita tidak merespons secara cepat, berarti tahun depan kita mengalami penurunan, bukan karena tidak ada yang datang ke sini, tapi memang kita
kecolongan ya. Bisa Bapak Patris sampaikan konsep yang mau diberikan kepada teman-teman alumni semua. Baik, terima kasih Bapak Guru. Untuk kecintaan kita kepada alumni alma mater kita SMP SK Kota Goa, maka bagian yang terpenting saat ini adalah menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Dirjen Pendidikan Menengah, bahwa untuk memenuhi aturan yang ada, bagaimana rombongan belajarnya, peserta didik, siswa barunya, suatu lembaga pendidikan dia harus memenuhi syarat, terutama di kesiapan infrastruktur lembaga di sekolah sendiri. Saya contoh di Kota Goa saat ini rombongan belajarnya sampai 8 rombongan. Tetapi ruang kelasnya memenuhi standarnya masih kurang apa yang menjadi syarat dari kementerian. Karena itu saya mohon dengan rendah hati kepada rekan-rekan semua, seluruh senior saya, alumni SMP SK Kota Goa, sejak angkatan dari tahun 75 sampai dengan saat ini, mari kita membuka hati, membuka diri. Kita mendukung lembaga yang kita kasihi ini. Kita mendukung ibu kandung kita yang pernah melahirkan kita semua sampai dengan saat ini. Kota Goa yang tercinta. Saat ini sedang berbenah. Saya tahu ada banyak dialektika, banyak opini. Kita sudah sepakat saat itu 2022 untuk kita sepakat membangun infrastruktur kita, ruang kelas baru dan aula untuk menyongsong Pesta Intan. Ternyata Kementerian Pendidikan mensyaratkan bahwa kita harus tambah 4 ruang kelas baru. Oleh karena itu 4 ruang kelas baru itu belum ada alokasi anggaran dari pemerintah Kabupaten Nagekeo. Karena sesuai kewenangan SMP, SD, TK, PAUD adalah kewenangan pemerintah kabupaten, tapi sampai saat ini anggarannya belum ada. Saya apresiasi yang luar biasa kepada SMP SK Kota Goa karena berani membuat kebijakan untuk membangun ruang kelas baru. Oleh karena itu, dengan izin rekan-rekan semua, alumni SMP SK Kota Goa dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir saat ini yang sudah berkontribusi kepada lembaga ini. Anggaran kontribusi untuk Pesta Intan itu kita gunakan untuk membangun ruang kelas baru, memenuhi syarat Kementerian Pendidikan, sehingga rombongan belajar, syarat penerimaan siswa baru, yang tadinya kuota kita, kapasitas kita bisa menerima siswa baru 260-an siswa, kita bisa terima itu. Kapasitas itu. Tetapi ketika kita ruangan kelas baru kita tidak memenuhi syarat dari kementerian secara regulasi, maka kita hanya boleh terima 60 siswa. Kota Goa punya prestasi yang luar biasa. Sudah terkenal di kancah Nusa Tenggara Timur. Bagaimana kita mempertahankan ini. Ini eksistensi kita sebagai alumni. Saya ajak kita semua, mari kita memberi hati, memberi dukungan kepada lembaga kita, kepada alma mater kita, kepada ibu kandung kita, supaya Kota Goa bisa tetap eksis di masa mendatang, di saat kompetisi pendidikan yang luar biasa. Karena ini menyiapkan sumber daya manusia. Untuk Indonesia emas dan Indonesia unggul harus ada di sumber daya manusia yang luar biasa. Karena itu sekali lagi saya minta teman-teman, seluruh tenaga kependidikan, Bapak Ibu guru, orang tua murid, dan siswa-siswi yang ada di Kota Goa saat ini harus tetap ada semangat. Jangan takut, kami semua alumni ada di belakangmu. Hai ibu kandungku, kami tidak pernah keluar, kami tidak pernah meninggalkan ibu kandung kami berjalan sendiri. Saya kira itu ya, gitu. Oke. Terima kasih Om. Ini ya ajakan yang menurut saya luar biasa, ya luar biasa, dan memang menggerakkan alumni dan juga kami Bapak Ibu guru
dan juga peserta didik nanti yang mendengarnya sudah pasti akan tergerak hatinya. Dan ajakan tadi dari Bapak Patris sendiri, saya yakin semua alumni bergandeng tangan untuk ibu kandung ini, untuk Kota Goa rumah untuk semua. Siap. Saya maaf ya, saya izin dulu. Untuk alumni angkatan tahun 90. Saya tadi di evaluasi tadi itu angkatan tahun 90 itu belum ada tercatat di sini. Nah, di lembaga ini. Padahal angkatan 90 itu sudah sukses banyak tuh. Di Pemda Nagekeo saja Asis Ajo Bupu dan lain-lain semua itu. Ya. Saya ini ketua ikatan alumni yang ngomong, angkatan kami ini belum ada loh. Tadi ada tentara yang dari Provos Dandim Sika itu, Yon Sylvester Molina, itu teman kami satu angkatan. Angkatan 90 itu banyak sudah sukses. Tapi maksud saya yang ada di Pemda Nagekeo sekarang Asis Ajo Bupu. Dan yang ada di Sika sekarang Yon Sylvester Molina. Bagaimana? Ini saya malu tadi nih. Saya malu karena guru-guru, pegawai dan orang tua siswa yang saat ini sedang berjuang. Mereka sedang sekolah di Kota Goa. Kontribusi mereka untuk mendukung Intan 75 tahun 2026 itu lebih tinggi daripada alumni. Ini menurut saya kita yang pernah lahir dari Kota Goa ini, mari saya ajak. Mari dengan hati kita beri untuk ibu kandung kita. Tidak pernah ada kata menyesal. Anda akan rasa menyesal ketika Anda terlambat memberi kontribusi, ambil bagian untuk Kota Goa yang tercinta ini. Itu kata kuncinya. Ya, sebagai wakil yang diutus yang lahir dari Kota Goa, saya sudah minta Pak Seliajo Bupu, anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, fraksi PDI Perjuangan. Dan saya minta untuk beliau berkomunikasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo. Karena Bupati Nagekeo adalah kader PDI Perjuangan. Saya minta harus mendukung lembaga ini untuk menyongsong Intan. Tidak hanya menyongsong Intan, menurut saya bagaimana lembaga pendidikan di Nagekeo ini harus kita dukung untuk persiapan sumber daya manusia. Karena kita akan bersaing dari sisi sumber daya. 2045 Indonesia unggul, Indonesia emas. Kota Goa harus bagian terintegrasi untuk menghasilkan sumber daya manusia untuk persaingan di kancah regional, nasional, dan internasional. Saya kira Kota Goa, saya bangga karena saya pernah lahir dari Kota Goa ini. Saya bangga. Terima kasih banyak Kota Goa. Terima kasih. Bapak Patris, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Walaupun tadi pagi kita evaluasi, masih punya kesempatan untuk kita diskusi bersama di Kota Goa Warta TV ini, di podcast Kota Goa Warta TV ini. Jadi teman-teman, selagi liburan ya Bapak? Iya, siap. Liburan ini. Jadi Libur Idul Fitri. libur Idul Fitri. Jadi setelah ini, karena sesuai rencana kita tadi, hari Senin ini ada peletakan batu Ya. untuk pembangunan ruang kelas baru. 4 ruang kelas. Nilainya 500 juta. Dan itu harus mengajak banyak alumni untuk dorong lagi ke sini. Jangan kasih beban di guru dan orang tua murid. Menurut saya harus itu. Ya, itu supaya bersyukur. Wujud dari rasa syukur, kita tidak pernah melupakan apa yang telah kita terima. Syukur itu yang paling penting. Karena Tuhan pesan, ketika kau terima, kau harus memberi. Karena apa yang kau terima, itu bagian dari apa yang harus kau beri. Saya bukan Romo ya, karena di sini ada bruder. Tapi Bapak Ibu Guru, saya terima kasih kalian semua karena saya gembira. Hari ini ya saya boleh hadir di sini sebagai bagian dari Kota Goa. Saya pasti berjuang. Dan saya pastikan Intan dan gedung sekolah harus pasti. Saya harus cari banyak orang yang menolong Kota Goa ini. Terima kasih. Ya, silakan Pak Guru. Ya. Demikian bincang-bincang kita pada kesempatan ini bersama Bapak Patris, salah satu alumni dan juga ketua Ikatan Alumni SMPSK Kota Goa Bawai. Dan banyak hal yang sudah diseringkan, didiskusikan tadi, semoga menjadi ajakan bagi kita untuk membangun Kota Goa ke depannya, untuk mempersiapkan sumber daya manusia. Dan pada kesempatan ini seperti biasa kami akan mengajak teman-teman dengan yel-yel andalan
Podcast Warta Kota Goa, solider pasti, Kota Goa prestasi. Kerja keras, kerja cerdas, Kota Goa rumah untuk semua.